Oke teman-teman, di dunia akuntansi dan audit kita semua tahu kebenaran teknis itu kayak dewa. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana kalau laporan yang 100% akurat itu justru 100% nggak ada gunanya buat klien? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah paradoks yang jujur aja menantang inti profesi kita. Gimana caranya bergeser dari sekedar benar menjadi benar-benar berguna. Coba deh bayangin, setelah kerja berhari-hari, mungkin puluhan jam, terus kamu dengar kalimat ini. Kalimat ini, wah pedes banget, tapi justru ini yang jadi titik balik dalam cerita kita hari ini. Satu momen yang bisa mengubah cara pandang seorang profesional selamanya. Nah ini cerita beneran dari Sakti Pradopo. Sebuah pelajaran yang dia dapat di awal-awal karirnya. Dan pelajaran ini merombak total pemahamannya tentang apa sih artinya jadi auditor yang efektif. Jadi, anggap ini bukan cuma cerita biasa ya, tapi lebih kayak studi kasus penting yang wajib kita pelajari bareng-bareng. Oke, biar kita benar-benar paham nih dampaknya kayak apa, yuk kita mundur dikit ke awal ceritanya. Kita coba selami pola pikir seorang auditor muda yang ya bisa dibilang masih terobsesi banget sama yang namanya kesempurnaan teknis. Iya, kayak kebanyakan dari kita lah ya, pas baru mulai kerja, dia yakin banget tugas utamanya itu cuma satu. Cari kesalahan. Gali data sedalam-dalamnya, berburu anomali, pokoknya demi dapat satu temuan besar yang bakal ngebuktihin kalau dia itu jago. Tahu kan mindset pemburu temuan yang khas banget di kalangan junior? Dia bener-bener curahin semuanya loh, puluhan jam loh, dipakai buat gali data, nge-cross-check sana-sini, mastiin tiap angka itu nggak ada celah. Semua demi satu temuan besar yang dia kejar itu. Hasilnya, sebuah laporan setebal 20 halaman. Lengkap banget, ada kertas kerjanya, analisisnya mendalam, plus referensi teknis yang nggak mungkin bisa dibantah. Pokoknya kalau ngomongin standar profesional, dokumen ini udah nyaris sempurna deh. Buat dia waktu itu, ini bukan sekedar laporan biasa. Ini sebuah mahakarya. Puncak dari semua kerja keras dan ketelitiannya. Dia yakin 100%. Para manajer pasti bakal kagum. Nah, sekarang kita masuk ke momen puncaknya. Momen di mana mahakarya ini akhirnya dipresentasikan. Momen ketika ekspektasi yang udah setinggi langit, malah ketemu sama realitas yang brutal. Coba bayangin deh suasananya. Auditor muda kita ini masuk ruangan, penuh percaya diri, siap banget buat ngejelasin temuannya yang dia pikir bakal mengubah segalanya. Antusiasmenya lagi di puncak. Dan disinilah letak ironisnya. Setelah kerja puluhan jam, bikin laporan 20 halaman, rapatnya cuma butuh 5 menit. Betul, cuma 5 menit yang jadi penentu segalanya. Pas presentasinya selesai, nggak ada tuh tepuk tangan, nggak ada pertanyaan sengit, apalagi pujian. Cuma hening. Keheningan yang canggung banget, yang rasanya lebih berisik dari suara apapun. Terus, keluarlah kalimat pamungkas itu. Sebuah respons yang kedengarannya sopan, tapi buat siapapun yang pernah kerja di dunia korporat, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Urusan ini selesai sampai di sini. Jadi sebenarnya apa sih yang salah di sini? Laporannya kan benar secara teknis. Nah, ini dia poin krusialnya. Kita harus paham kenapa sebuah dokumen yang kelihatannya sempurna justru bisa gagal total dalam menyampaikan pesannya. Yuk, kita coba terjemahin bahasa korporat ini. Nanti kami pelajari, itu cara super halus buat bilang, oke, kami nggak lihat ini relevan buat kami sekarang. Artinya, laporan itu udah wafat bahkan sebelum sempat dipertimbangkan. Masuk laci, selesai. Nah, disinilah letak konfliknya. Di satu sisi, laporannya itu faktual, akurat, nggak ada yang salah. Tapi di sisi lain, laporan itu gagal total buat ngasih pesan yang bisa dipahami dan ditindaklanjuti sama para pengambil keputusan. Benar, tapi nggak nyampe. Momen gagal tadi itu justru jadi pemicu perubahan cara pandang yang fundamental. Yuk kita lihat gimana pelajaran pahit ini ngebentuk sebuah paradigma baru yang jauh lebih relevan buat kita para profesional modern. Perubahannya itu jelas banget. Dari yang tadinya obsesi sama benar secara teknis, sekarang fokusnya jadi berguna dan ngasih dampak. Pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi, apakah laporan saya benar? Tapi, apakah laporan ini beneran bantu audiens saya? Nah, ini pertanyaan yang paling penting kan? Kalau bener aja ternyata nggak cukup. Terus apa dong yang bikin kerjaan kita itu bener-bener berguna buat klien atau buat manajemen? Gimana caranya? Jawabannya ada di 3 langkah praktis ini.
Pertama, pahami audiens kamu. Bukan soal apa yang penting buat kamu sebagai auditor, tapi coba cari tahu, apa sih key performance indicator atau KPI yang bikin mereka pusing tiap malam? Kedua, balik piramidanya. Mulai dari kesimpulan, dari dampak bisnisnya, baru setelah itu kasih detail teknisnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan cuman jadi pembawa berita buruk, jadilah mitra yang ngasih solusi. Tawarkan rekomendasi yang konkret yang bisa langsung mereka eksekusi. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan inilah yang harus selalu kita tanyakan ke diri sendiri. Lain kali, teman-teman bikin laporan, analisis, atau presentasi, coba deh berhenti sejenak dan tanya, apakah ini beneran berguna buat yang baca? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi pembeda antara sebuah mahakarya yang ngasih dampak dengan selembar kertas yang nasibnya cuma berakhir di laci meja.